ikut marah tentu saja ya, sebagai warga negara Indonesia. Saya marah orang lalu merasa tidak suka kepada Indonesia, padahal dia sendiri itu mendapat kenikmatan karena Indonesia. Ada orang yang bangga anaknya tidak jadi warga negara Indonesia, jadi warga negara asing. Ya. Lalu kita juga terkaget-kaget melihat ada mahasiswa yang cerdas berani mengkritik pemerintah, lalu mendapat teror. Teror ke ibunya, teror ke teman-temannya. Nah, buat Anda netizen, itu semua akan saya tanyakan kepada Pak Mahfud. Anda mungkin juga akan bertanya-tanya bahwa misalnya orang yang mengkritik atau dianggap melawan kebijakan pemerintah itu melanggar HAM, seperti kata Menteri HAM. Nah, apa yang terjadi? Pak Mahfud akan saya minta menjelaskan. Kita sedang menghadapi apa sih dalam hari-hari ini? Pak Mahfud, saya mulai dengan viral di media sosial yang saya sebutkan tadi. Seorang ibu muda itu dengan bangga mempertontonkan ya status kewarganegaraan anaknya yang jadi warga negara asing. Cukup saya saja jadi WNI, anak saya tidak usah, kira-kira gitu. Lalu disorot banyak pihak. Pak Mahfud mencermati apa dalam kasus ini? Ya, pertama ketika saya mendengar itu saya ikut marah tentu saja ya, sebagai warga negara Indonesia yang telah mencicipi nikmatnya Indonesia ini sesudah merdeka, sehingga bisa nyekolahkan orang juga seperti saya, Bu Dwi Sasetning Tias gitu kan. Dwi Sasetning Tias. Sasetning Tias ya. Saya mendengar itu marah, dan itu bertentangan dengan prinsip yang sering kita nyatakan di forum ini selalu. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Oh iya ya. Ini tampaknya lelah ini. Pak Mahfud selalu di setiap episode Pak Mahfud selalu mengatakan jangan pernah lelah mencintai. Itu maknanya ya sebenarnya. Maknanya gitu. Saya marah orang lalu merasa tidak suka kepada Indonesia, padahal dia sendiri itu mendapat kenikmatan karena Indonesia, mendapat kenikmatan sekolah karena Indonesia. Lalu dia melecehkan Indonesia di depan publik dengan begitu parah gitu ya, begitu menyakitkan bagi kita. Cukup saya aja yang jadi WNI, anak saya enggak usah. Apes betul rasanya dari Indonesia, kira-kira gitu katanya ya. Nah, tetapi kemarahan kita tentu harus kita bandingkan dengan situasi. Saya terus terang marah kepada Tias ini, Bu Tias atau Mbak Dwi Tias ini. Dan banyak rakyat marah, saya baca. Tapi kalau kita lihat ke belakangnya, kita juga harus sadar diri lah. Pemerintah pengelola negara ini kan dia katakan, kenapa dia melakukan itu? Karena perkembangan pemerintahan terakhir nampaknya membuat putus asa. Pemerintah melakukan langkah-langkah, sesudah dikritik, tidak peduli. Iya kan? Perbaikan tidak dilakukan. Itu kan dilakukan oleh Dwi Sasetning Tias ini ya. Dwi Tias lah ya panggilnya. Ibu Tias lah kita panggil. Ibu Tias lah ya. Menurut saya ya salah dia dengan bersikap begitu, terlalu emosional. Tetapi juga kita harus sadar, sikap seperti Dwi Tias ini, ya, itu kan pernah ramai dulu beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu. Itu kan sama artinya. Mirip-mirip lah Pak ya. Kalau negaranya kayak gini kabur aja dulu, kan mirip sebenarnya semangatnya. Kalau di dalam tidak terlayani, ya, dengan baik sebagai warga negara atau rakyatnya seperti itu, ya kabur aja dulu. Jadi, kan begitu. Pak Mahfud melihat itu serangkaian sikap respon publik. Nampaknya pemerintahnya sudah terlalu steril ya terhadap kritik-kritik itu. Masyarakat ngeritik dianggap salah gitu ya. Atau silakan kritik, kami tetap jalan gitu. Seperti tidak ada gunanya perubahan kebijakan tidak terpengaruh dari kritik yang banyak berdasar data. Apa yang dikatakan oleh Bu Tias ini kan sebenarnya berangkat dari fakta-fakta kan. Saya dulu kan pernah mengatakan gini, saudara, kesetiaan kepada Republik ini akan luntur. Rasa cinta kepada bangsa ini akan menjadi hilang secara pelan-pelan kalau negara ini tidak mampu mengayomi rakyatnya, memfasilitasi rakyatnya untuk
nikmati hak-hak hidupnya secara wajar sesuai dengan yang tersedia di Indonesia. Saya katakan begini, orang mau berusaha misalnya, diperas, iya kan? Mau cari kerjaan, dipalak, gitu. Dan belum tentu dapat juga. Mau eksekusi vonis, juga harus bayar. Perkara sudah inkrah, diperkarakan lagi, diadili lagi. Itu kan banyak. Lalu apa yang terjadi di negara ini sehingga orang kalau gitu kabur aja dulu lah. Kabur aja dulu tuh bukan orang kan keperluan nomor satu tuh kan hidup. Kebutuhan dasarnya hidup gitu. Kalau nggak bisa hidup saya nggak bisa sandang pangan gitu. Secara berkecukupan pada negara ini kaya, udahlah kabur dulu cari tempat lain. Ini sama sebenarnya semangatnya. Nanti anak saya di Indonesia begitu-begitu juga kan gitu. Nah, oleh sebab itu, ya mari kita koreksi diri juga. Kita salahkanlah. Dwi Tias itu mengatakan gitu. Cabut beasiswanya, suruh ganti. Saya tuju blacklist gitu. Orang keras begitu. Tapi kita juga harus mulai bahwa ini bukan tanpa data, tanpa fakta. Apalagi kalau Anda mau ikuti Instagramnya ya, Instagram atau medsos yang digawangi sendiri oleh Dwi Tias ini bagus-bagus kok. Ya. Kalau untuk kita Indonesia lihat, kan bagus-bagus, ya, kecintaannya kepada Indonesia tinggi. Ibu ini paham apa yang terjadi, gitu ya. Karena itu dia memberikan kritik, dia memberikan solusi dan segala macam. Kalau postingan-postingannya Pak, terlepas bahwa dia bermasalah dalam hal etik gitu ya. Balik lihat postingannya bagus-bagus gitu. Apa yang menurut Pak Mahfud? Ada persoalan nasionalisme yang luntur atau apa? Nasionalisme luntur, kalau kita berharap kepada tanah airnya ini untuk memberi sesuatu yang wajar, ternyata rakyat banyak tidak dapat. Coba nasionalisme, saya selalu ngutip. Nasionalisme di era Bung Karno misalnya kan menggelora tuh nasionalisme. Orang miskin-miskin, kenapa? Karena dia membangun semangat kebersamaan. Bahwa kita kaya, kita nikmati sendiri, kita kelola bersama. Orang miskin bersama tidak apa-apa. Senasib sepenanggungan. Semakin asal tidak ditipu oleh pemerintahnya sendiri, kan gitu. Nah kalau sudah begitu kan orang putus asa. Bayangkan, menurut informasi, saya tidak melakukan penelitian. Teman-teman yang pernah belajar di luar negeri itu, orang yang paling tinggi nasionalismenya itu orang Indonesia. Kalau pergi ke Amerika kemana, yang selalu ingin pulang duluan tuh Indonesia. Ingin segera pulang ke tanah air, rindu ke tanah air. Kita aja lah, kita kalau ke luar negeri kan, wah saya tugas ini 2 minggu gitu. 2 hari sudah ingin pulang. Ya. Sudah rindu Indonesia. Iya, tanah airku tercinta, tidak terlupakan meskipun aku pergi jauh. Iya kan? Tak pernah hilang dari kalbu. Itu Indonesia. Tapi kalau di Indonesia tidak diberi harapan apa-apa, orang mau berusaha diperas. Padahal bikin izin usaha ke Singapura. Kalau Pak Jokowi dulu bikin usahanya, izin usahanya bikin di Dubai. Pak Jokowi sendiri yang cerita. Saya dapat di Indonesia waktu menjadi pengusaha susah kata Pak Jokowi. Jadi saya di Dubai bikin buka usaha di sana. Nggak sampai 1 jam selesai. Di Indonesia ini, bikin usaha, minta izin ini. Wah, ini katanya sudah serba komputerisasi sesudah Undang-Undang Cipta Kerja itu. Apa yang terjadi? Ini komputernya lagi bermasalah, ini tidak bisa hari ini. Loh katanya sudah komputerisasi. Loh kalau Bapak mau manual aja. Sesudah manual bayar dulu. Nah begitu-begitu merata di berbagai tempat itu, dan orang takut ngomong. Yang ngomong orang ada di luar. Seperti Dwi Tias ini. Mbak Tias, saya marah pada Anda menghina Republik ini. Tapi juga saya paham. Ya, paham bahwa apa yang Anda katakan itu karena fakta yang sering mengecewakan di tempat kita ini. Tapi cintailah negeri ini. Anda bisa bersekolah karena Indonesia merdeka, karena punya sumber yang bagus. Saya juga mengalami hal yang sama. Kalau Indonesia tidak merdeka, tidak akan semaju ini kita. Tetapi kita jangan diam untuk selalu melakukan perbaikan dengan tetap cinta kepada Indonesia. Ya, saya setujulah dengan tindakan pemerintah agar ini di blacklist, tapi pemerintah ya harus gitu. Ya, pemerintah harus sadar bahwa kerusakan itu sekarang sedang terjadi di mana-mana. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.